Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riku Dwi Saputra dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM 13026250044 yang akan membahas tentang topik pembahasan hakikat ilmu pendidikan dengan subtopik pembahasan aliran pendidikan konvergensi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 0002 106 503. Berikut ada ringkasan materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, perkembangan manusia dari hasil perpaduan faktor bawaan atau nativisme dan pengalaman atau empirisme. Yang kedua, tumbuh kembang manusia dan menjadi dasar bagi beberapa cabang psikologi seperti psikologi perkembangan. Yang ketiga, pengetahuan dan kepribadian terbentuk dari interaksi antara potensi dasar individu dan pengaruh lingkungan. Yang keempat, pendidikan harus memperhatikan bakat serta potensi peserta didik sekaligus memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama ada mengetahui pengertian aliran pendidikan, yang kedua menjelaskan pengertian prinsip dasar, tujuan, serta kelebihan dan kelemahan aliran konvergensi, yang ketiga menghargai pendidikan sebagai bantuan lingkungan, yang keempat menyimpulkan relevansi konvergensi dalam konteks pendidikan modern. Baik, selanjutnya di sini saya mengangkat studi kasus yaitu membentuk karakter yang berilmu dan beretika melalui faktor bawaan dan lingkungan. Kita mulai cerita. Jadi tuh ini sedikit cerita dari aku. Aku tuh dari kecil setiap mau ujian sama mama tuh disuruh baca doa dulu. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Berdasarkan video tersebut, prestasi Shakira Amirah sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menorehkan lebih dari 10 publikasi ilmiah pada usia muda, menjadikannya pencapaian prestasi. Keberhasilan akademiknya ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keluarganya, di mana kedua orang tuanya ini berprofesi sebagai dokter. Ayahnya seorang dokter bedah saraf dan ibunya juga seorang dokter yang memilih berfokus pada pengasuhan. Konteks ini menyediakan lensa ideal untuk menganalisis perkembangan Shakira melalui teori konvergensi. Teori ini berargumen bahwa perkembangan bukanlah semata-mata hasil dari faktor bawaan maupun lingkungan secara terpisah, melainkan hasil dari interaksi dan perpaduan sinergis, yaitu konvergensi keduanya. Dalam kasus Shakira, diduga kuat adanya potensi kecerdasan bawaan yang diwariskan dari kedua orang tuanya yang memiliki profesi menuntut kemampuan kognitif tinggi. Potensi ini kemudian dipertemukan dengan lingkungan yang sangat merangsang dan terencana, seperti paparan dini terhadap dunia kedokteran yang menumbuhkan minatnya sejak usia 6 tahun, serta pola asuh suportif dan intensif. Baik, selanjutnya di sini ada teori pendukung yang pertama, yaitu perkembangan manusia hasil dari perpaduan faktor bawaan dan pengalaman. Menurut Serafinavi pada tahun 2021, perkembangan manusia merupakan hasil dari perpaduan antara faktor bawaan dan pengalaman. Kedua faktor ini saling melengkapi dalam membentuk pengetahuan, kepribadian, serta potensi individu. Pendidikan tidak bisa hanya menekankan pada satu sisi saja, baik potensi bawaan maupun pengalaman belajar. Sebaliknya, proses pendidikan harus dirancang untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik melalui pengalaman yang bermakna, sehingga terbentuk kepribadian yang utuh dan kemampuan berpikir yang matang. Kemudian, menurut Wiyani NA pada tahun 2025, penerapan pendekatan nativis empiris dalam pelayanan pendidikan usia dini dapat membantu mendeteksi dan mengembangkan kecerdasan jamak anak secara lebih efektif melalui kegiatan parenting yang responsif terhadap kebutuhan biologis dan pengalaman sosial anak. Selanjutnya yang kedua, yaitu menjelaskan pengertian prinsip dasar, tujuan, serta kelebihan dan kelemahan aliran konvergensi. Menurut Serafinavi pada tahun 2020, teori konvergensi adalah teori perpaduan antara faktor hereditas dan pengalaman lingkungan dalam menentukan perkembangan manusia. Manusia tidak hanya hasil dari potensi biologis yang diwariskan, tetapi juga hasil dari pengalaman sosial, budaya, dan pendidikan yang dialaminya. Prinsip dasar teori konvergensi ini meliputi bakat bawaan dan pengalaman saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Sekolah dan keluarga berperan penting untuk menjembatani potensi dasar dengan realitas lingkungan. Keunggulan teori ini terletak pada sifatnya yang komprehensif dan realistis, yaitu mengakui peran genetik dan lingkungan serta secara seimbang. Namun, terdapat keterbatasan seperti implementasi di lingkungan yang terkendala dengan perbedaan latar belakang dan ekonomi. Kemudian menurut Rahman pada tahun 2022, variasi perkembangan manusia secara realistis merupakan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara gen dan lingkungannya,
Selain itu, pendekatan individualistik dalam pendidikan, setiap individu memiliki potensi unik yang berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan dalam mengukur secara kuantitatif beberapa besar kontribusi masing-masing faktor bawaan dan lingkungan terhadap perkembangan tertentu. Beberapa peneliti juga menilai bahwa pendekatan ini bersifat deskriptif dan kurang memberikan penjelasan kausal yang kuat tentang mekanisme biologis di balik interaksi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan dan kepribadian terbentuk dari interaksi antara potensi dasar individu dan pengaruh lingkungan. Menurut Serafina V dan Hidayat M pada tahun 2022, pembentukan pengetahuan dan kepribadian manusia tidak semata-mata berasal dari warisan biologis atau pengalaman belajar, melainkan merupakan hasil dari keduanya. Setiap individu lahir dengan kapasitas dasar kognitif, emosional, dan moral. Namun kapasitas tersebut tidak dapat berkembang secara optimal tanpa interaksi aktif dengan lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, kepribadian dan pengetahuan merupakan produk dinamis dari hubungan timbal balik antara bawaan dan pengalaman. Selanjutnya, menurut Infant Studies Research Consortium pada tahun 2024, perkembangan otak dan pengetahuan anak melibatkan proses penyesuaian antara predisposisi biologis dengan input sensorik dan lingkungan. Otak secara aktif menyeimbangkan antara kemampuan bawaan dan pengalaman untuk membentuk pemahaman dan perilaku yang adaptif. Dengan demikian, pengalaman dan kepribadian manusia tidak bersifat statis, melainkan hasil dari proses konvergensi yang terus berlangsung antara nature dan nurture. Selanjutnya yang keempat, pendidikan harus memerhatikan bakat serta potensi peserta didik, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang sesuai. Menurut Serafina V pada tahun 2022, pendidikan ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara potensi bawaan individu dan pengalaman belajar yang dirancang oleh lingkungan pendidikan. Ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki bakat dasar atau basic potential yang hanya dapat berkembang secara maksimal melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan adaptif. Kemudian menurut Pratiwi pada tahun 2023, praktik pendidikan menuntut adanya pendekatan diferensiasi di mana metode, media, dan pengalaman belajar disesuaikan dengan pengalaman, kemampuan gaya belajar siswa. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pengalaman yang relevan untuk menumbuhkan potensi intelektual, sosial, emosional, dan moralnya. Kemudian ada input masalah, yaitu yang pertama, mengapa potensi bawaan Shakira Amira tidak dapat berkembang optimal tanpa peran lingkungan keluarga? Yang kedua, bagaimana perbedaan latar belakang kedua orang tua memengaruhi pembentukan karakter dan kemampuan Shakira Amira? Yang ketiga, apa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi Shakira Amira? Yang keempat, bagaimana fenomena perkembangan prestasi Shakira Amira mendukung teori konvergensi dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter? Kemudian ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, potensi bawaan hanya menjadi dasar biologis yang belum berarti jika tidak memperoleh rangsangan lingkungan. Pada kasus Shakira Amirah, bakat bawaan seperti kecerdasan logis dan kreativitas tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan orang tua berupa fasilitas belajar, kesempatan mengikuti kegiatan, serta motivasi yang konsisten. Lingkungan keluarga menjadi media yang mengaktifkan dan memperkuat bakat natural tersebut. Proses penyelesaian masalah yang kedua yaitu ayah Shakira dengan latar akademik dan kemampuan intelektual memberikan kontribusi terhadap perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir kritis, sementara ibunya yang religius, disiplin, dan berorientasi nilai membentuk karakter dan kemampuan seperti empati, tanggung jawab, dan self-realization. Perpaduan kedua karakteristik tersebut menghasilkan keseimbangan antara kemampuan akademik dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, proses penyelesaian masalah yang ketiga yaitu lingkungan keluarga yang suportif menjadi faktor yang paling berpengaruh, ditunjukkan dengan pemberian fasilitas pendidikan yang memadai, dukungan emosional, serta bimbingan dalam menentukan arah minat dan bakat. Pola asuh yang responsif dan terbuka menciptakan kepercayaan diri serta keberanian Shakira untuk berkompetisi dan berprestasi. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah yang keempat, yaitu fenomena perkembangan prestasi Shakira Amira mendukung teori konvergensi, karena menunjukkan bahwa keberhasilan yang ia capai merupakan hasil perpaduan antara faktor hereditas seperti bakat intelektual dan kreativitas, serta faktor lingkungan berupa dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Sinergi antara potensi bawaan dan pola asuh mencerminkan prinsip utama teori konvergensi bahwa perkembangan optimal terjadi karena bakat bertemu dengan stimulus lingkungan yang tepat.
Selanjutnya ada output masalah yang pertama, yaitu potensi bawaan yang dimiliki Shakira Amira sejak kecil, seperti kemampuan intelektual, kreativitas seni, dan rasa percaya diri, belum dapat berkembang secara optimal apabila tidak mendapatkan dukungan dan rangsangan yang tepat dari keluarga. Walaupun Shakira memiliki keunggulan genetis dari orang tuanya, potensi bawaan tersebut berisiko tidak muncul atau terhambat apabila lingkungannya tidak memberikan kesempatan belajar, fasilitas pengembangan diri, serta pola asuh yang mendukung. Fenomena ini menunjukkan bahwa bakat alami bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan seorang anak. Selanjutnya ada output masalah yang kedua, pembentukan karakter dan kemampuan Shakira Amira berlangsung secara proses panjang yang melibatkan pola asuh orang tua yang konsisten dan terarah, peran ayah yang menekankan penguatan intelektual serta ibu yang menanamkan nilai disiplin, empati, dan tanggung jawab, membentuk keseimbangan antara kemampuan akademik dan kecerdasan emosional. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter dan kemampuan tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan dukungan lingkungan yang tepat sejak usia dini. Output masalah yang ketiga yaitu terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan Shakira Amira dalam mencapai prestasinya seperti dukungan emosional keluarga, fasilitas pendidikan yang memadai, serta motivasi internal dan kesempatan mengikuti berbagai kompetisi dan kegiatan pengembangan diri. Lingkungan rumah yang positif menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam membangun rasa percaya diri dan keberanian untuk tampil, sehingga menciptakan kesiapan dalam menghadapi tantangan di dunia akademik maupun non-akademik. Kemudian ada output masalah yang keempat, fenomena keberhasilan Shakira Amira secara jelas mendukung teori konvergensi yang menyatakan bahwa perkembangan optimal anak merupakan hasil perpaduan antara hereditas dan lingkungan. Bakat alami Shakira tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan pola asuh yang terarah, sementara lingkungan yang baik juga tidak akan menghasilkan prestasi tanpa dasar potensi bawaan yang kuat. Oleh karena itu, studi kasus ini mendukung teori konvergensi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan anak adalah hasil titik temu antara faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ada feedback. Yang pertama, sebaiknya orang tua dan pendidik memberikan ruang yang luas bagi anak untuk mengeksplorasi minatnya sejak dini agar potensi bawaan yang dimiliki tidak terpendam. Anak perlu diberi kesempatan mencoba berbagai aktivitas dan diberi apresiasi dan atas usaha yang dilakukan, bukan hanya hasil akhir. Dengan demikian, potensi bawaan yang berasal dari faktor hereditas dapat berkembang menjadi keahlian nyata dan bermanfaat bagi masa depan. Selanjutnya ada feedback yang kedua, yaitu sebaiknya keluarga dan sekolah bekerja sama dalam mendukung proses pembentukan karakter dan kemampuan anak melalui pola asuh yang konsisten, keteladanan, dan komunikasi yang positif. Disarankan untuk menyeimbangkan stimulasi akademik dan penguatan nilai moral dan sosial seperti disiplin, empati, dan tanggung jawab agar anak berkembang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional. Feedback yang ketiga yaitu sebaiknya terdapat perhatian khusus terhadap berbagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan prestasi anak, seperti dukungan emosional keluarga, lingkungan belajar yang kondusif, dan motivasi internal. Sebaiknya sekolah dan orang tua menyediakan fasilitas yang membantu anak mengembangkan bakat dan minatnya, serta memberikan kesempatan mengikuti kegiatan atau kompetisi yang memperluas pengalaman dan kepercayaan diri. Feedback yang keempat yaitu sebaiknya orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan menerapkan pendidikan binaan yang mendukung teori konvergensi, yaitu menggabungkan antara bakat bawaan anak dan stimulus lingkungan yang berkualitas. Hendaknya dukungan pendidikan, kesempatan belajar, dan perhatian emosional yang diberikan berkeberlanjutan agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai kapasitas uniknya. Dengan cara ini, perkembangan anak akan terbentuk secara harmonis melalui pertemuan antara potensi internal dan faktor eksternal. Kemudian ada kesimpulan. Fenomena perkembangan dan keberhasilan Shakira Amira menunjukkan bahwa pencapaian seorang anak bukan hanya hasil dari bakat alami atau lingkungan semata, melainkan merupakan perpaduan harmonis antara keduanya. Potensi bawaan yang diwarisi dari kedua orang tuanya menjadi dasar biologis bagi kemampuan intelektual dan kreativitas yang dimiliki sejak dini. Sementara dukungan lingkungan keluarga melalui pola asuh yang konsisten, pemberian fasilitas belajar, motivasi emosional, dan kesempatan untuk mengeksplorasi minat menjadi faktor penting dalam membentuk karakter dan kemampuan Shakira. Melalui perspektif teori konvergensi William Stern, kasus ini menegaskan bahwa perkembangan optimal terjadi ketika hereditas bertemu dengan stimulus lingkungan yang tepat, sehingga potensi dapat berkembang secara maksimal. Dengan demikian, peran orang tua sebagai pengarah, penyemangat, dan penyedia lingkungan belajar yang kondusif sangat penting dalam mendukung kesuksesan anak di masa depan. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.